Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Sakit Channel. Perusahaan Johnson Johnson kemarin menyatakan pilot, bangkrut, setelah mereka mendapatkan sekitar 40.000 laporan dan tuntutan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengidap kanker gara-gara penggunaan produk-produk Johnson Johnson secara berkelanjutan. Artinya produk ini telah dituding menyebabkan kanker gitu. Perusahaan Johnson Johnson selain menyatakan pilot juga mengatakan akan melakukan ganti rugi sekitar 135 triliun rupiah kepada para korban. Tetapi di sisi lain mereka bersikukuh menyatakan bahwa mereka tidak menjadi penyebab bagi kanker dan produk-produk mereka sampai sejauh ini aman. Adapun ketika mereka harus bayar ganti rugi, itu bukan gara-gara mereka mengakui bahwa mereka itu bersalah atau bahwa produk-produk mereka beracun, tetapi gara-gara empati. Begitu dan seterusnya lah. Tetapi kalau misalkan kita mau mencari informasi, maka kita akan menemukan bahwa laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Johnson Johnson itu berbahaya, beracun dan menjadi penyebab bagi kanker itu ternyata ditulis dari laporan-laporan internal perusahaannya sendiri. Jadi sejak tahun 1971 perusahaan Johnson Johnson telah menyembunyikan fakta bahwa mereka mengetahui bahwa produk-produk yang mereka keluarkan dan mereka sebar ke pasaran itu adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya kanker. Dan mereka masih bisa bertahan berjualan tentang produk yang sama sampai 50 tahun berikutnya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, dan pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa bisa sampai terlambat tahu? Kenapa baru tahun 2020-an majalah Reuters di Amerika Serikat berhasil membongkar satu kejahatan yang sangat luar biasa ini? Dan ini adalah perusahaan yang dituntut di Amerika Serikat. Perusahaan Johnson Johnson tentu saja juga mengeluarkan produk-produknya di Indonesia. Jadi apakah orang-orang Indonesia yang terkena kanker, misalkan kanker ovarium, juga sebenarnya adalah disebabkan oleh produk Johnson Johnson? Sampai sekarang tidak ada penelitian itu. Yang jelas di luar sana ada 40.000 sampai 60.000 tuntutan terhadap Johnson Johnson yang mengatakan bahwa mereka kena kanker gara-gara Johnson Johnson, dan laporan mereka telah dinyatakan sah dan dibenarkan oleh pengadilan. Jadi secara hukum tuntutan itu dimenangkan oleh mereka, yang menegaskan bahwa secara hukum Johnson Johnson memang meracuni warga masyarakat dengan produk-produknya yang tidak aman. Jadi disinyalir bahwa Johnson Johnson sekarang menyatakan diri pilot itu untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kan kalau misalkan pilot berarti harus ada laporan bahwa keuangannya tidak sehat, bahwa mereka untungnya kalah dibandingkan dengan kerugiannya dan sebagainya. Dan Johnson Johnson tidak pernah melaporkan bahwa mereka itu rugi, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka itu pilot dan sebagainya. Ya, ada banyak cerita-cerita konspirasi di belakangnya, tetapi yang pasti kita muncul pertanyaan yang baru itu. Bagaimana ceritanya sebuah perusahaan yang sangat lama, sudah sekitar 130 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba dituntut karena melakukan kebohongan publik yang sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya, tetapi juga mematikan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kanker itu mematikan, bukan hanya sekedar berbahaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa baru terkuak sekarang gitu? Nah, dalam konteks ini kita harus memahami bahwa psikologi manusia itu ternyata agak unik dan agak aneh kalau berhubungan dengan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Gini Baraya, hal pertama yang harus kita lihat ya, kenapa orang begitu percaya pada Johnson Johnson? Karena usianya sudah sangat panjang, sudah ratusan tahun, dan itu adalah sebuah reputasi yang sulit diimbangi, dan karena itu banyak orang yang percaya. Tetapi di luar itu, secara keseluruhan, kita memang melihat obat-obatan itu sebagai obat-obatan, pangan, dan kosmetik itu sebagai benda yang sangat urgen, sedemikian sehingga kita tidak pernah meneliti secara lebih dalam tentang kandungan-kandungannya. Ketika obat-obatan itu misalkan menampilkan komposisi obat, misalkan 5%, 5 gram dan sebagainya, kan kita tidak tahu itu jenis obat-obatan macam apa, itu makhluk apa, itu zat apa, kita nggak pernah tahu. Jadi walaupun si perusahaan itu mencantumkan kode-kode, mencantumkan nama-nama yang sangat ilmiah dan sangat ngejelimet itu, kita tetap nggak tahu itu. Dan kalaupun misalkan kita mengetahui itu, kita misalkan bisa menerjemahkan, misalkan itu adalah sperma kuda laut 10 gram, misalkan seperti itu ya, ingus babi ngepet 20 gram dan sebagainya, itu adalah untuk obat batuk misalkan dan sebagainya, kita juga tetap tidak tahu bahwa itu tuh memang berdampak terhadap kesehatan kita atau itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Jadi kalau misalkan dengar iklan kosmetik, obat-obatan atau pangan, misalkan mengandung ekstrak beras Korea gitu,
Ya emang kenapa kita nggak pernah tahu bahwa ekstrak beras Korea itu bisa memutihkan kulit gitu. Dan kenyataan bahwa itu disebutkan seperti itu bukan berarti itu alami, tetapi justru itu adalah kimiawi, karena ekstraknya yaitunya bahan-bahannya tentu saja alamiah, tetapi diproses dengan bahan kimia, diproses dengan cara-cara kimiawi sehingga menghasilkan obat kimia, kan begitu. Atau misalkan pernyataan bahwa ini mengandung avokado gitu, ya kan ditulisin ya di iklannya, ini mengandung avokado. Ya emang kalau misalkan avokado itu bisa membuat kita menjadi kinclong, kan itu juga tidak kita ketahui. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah ketika misalkan perusahaan obat-obatan atau pangan atau kosmetik itu menampilkan kepada kita komposisi begini dan begitu, kita tidak tahu menahu itu, tetapi kita menggunakannya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena gini, ketika kita menganggap bahwa diri kita itu sakit atau butuh, maka kita itu cenderung akan sedikit sekali berusaha untuk memverifikasi apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau apa yang ditempelin di tubuh kita. Kalau Baraya sekarang sedang sakit atau sakitnya misalkan berkelanjutan, jangankan obat dari dokter, dukun pun bakal dicari. Ketika Baraya sedang tidak baik, ketika mental Baraya sedang tidak enak dan sebagainya, jangankan resep dari dokter, jangankan konsultasi dari dokter, zodiak Baraya baca apakah hari ini saya akan baik-baik saja atau tidak gitu. Jadi ketika berhubungan dengan kosmetik, ketika berhubungan dengan makanan dan obat-obatan, otak kita itu menjadi tidak terlalu rasional, menjadi lebih tumpul gitu. Dan inilah yang menyebabkan ketika obat-obatan menggempur pasar kita, ketika makanan-makanan itu disajikan kepada kita yang sepenuhnya adalah soal urusan kimiawi, kita tetap membelinya tanpa atau dengan sangat sedikit filter yang kita gunakan. Dan inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan obat-obatan, kosmetik atau pangan itu seringkali tidak terkontrol dengan sangat baik. Ya karena kebanyakan pasarnya selalu menginginkan ini jadi, ini selesai tanpa melihat bahan-bahannya gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga adalah fenomena di Amerika Serikat. Misalkan kemarin lalu itu ada sebuah laporan bahwa 56% kosmetik di Amerika Serikat itu mengandung zat berbahaya, mengandung zat beracun. Tetapi ya itu diabaikan saja karena kebanyakan dari kita memang tidak terlalu peduli dengan itu gitu. Nah, di Amerika Serikat misalkan ya memang ada sebuah penjelasan bahwa ya zat ini memang berbahaya, tetapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit atau ditempelin ke muka dalam jumlah yang sangat sedikit, maka tidak terlalu masalah atau bahayanya tidak besar, atau selama ada di ambang batas maka tidak jadi masalah dan sebagainya. Begitu kan? Tapi tentu masalahnya ada di situ. Orang-orang Amerika Serikat atau perempuan-perempuan Amerika Serikat itu rata-rata menggunakan 12 kosmetik setiap harinya. Dan di setiap satu kosmetik itu ada ratusan zat-zat kimia yang kita tidak kenal sebenarnya. Dari total 12.000 zat kimia di Amerika Serikat, hanya 9 atau hanya sekitar segitu yang kemudian dinyatakan bahwa ini terlarang. Sisanya ya dipersilahkan saja. Artinya apa? Artinya walaupun katakanlah itu tidak berbahaya kalau masih di bawah ambang batas, tetapi penggunaan yang digunakan setiap hari oleh perempuan-perempuan itu, yang setiap harinya menggunakan 12 kosmetik dan satu kosmetiknya itu mengandung ribuan zat kimia, maka bisa saja sebenarnya itu menghasilkan masalah-masalah kesehatan yang umum. Dan para dokter juga sebenarnya sudah mengeluhkan bahwa semakin kesini manusia itu semakin imunnya semakin gak benar, kemudian semakin mudah alergi, semakin mudah sakit dan sebagainya. Dan ini diduga akibat penggunaan zat kimia dari obat-obatan, dari kosmetik dan dari bahan pangan kita. Bagaimana ceritanya dengan Indonesia? Nah, kalau Amerika Serikat saja seperti itu, bagaimana ceritanya Indonesia? Kalau misalkan di Amerika Serikat saja Johnson & Johnson sampai ketemu baru 50 tahun setelah dia memberi sedikit racun atau mengetahui bahwa mereka beracun, bagaimana yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia tidak pernah ada tuntutan sama sekali terkait Johnson & Johnson dan perusahaan yang lain gitu. Perusahaan yang lain. Tapi simak misalkan kasus yang tahun lalu terjadi itu, tahun 2022. Jadi orang-orang di Indonesia, khususnya ibu-ibu, digegerkan dan dibuat panik luar biasa karena ada obat batuk dari perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah dikenal baik ternyata beracun, yang menyebabkan kematian sampai sekitar 300 bayi di Indonesia, di seluruh Indonesia. Orang-orang panik, kenapa seperti itu? Ternyata diketahui bahwa obat-obatan yang berbahaya itu adalah obat batuk yang di dalamnya ada pelarut, yang pelarut itu mematikan. Setengah dari balita yang mengkonsumsi obat itu kritis atau meninggal dunia, yang artinya ini bukan hanya sekedar berbahaya, ini benar-benar mematikan. Tapi bagaimana ceritanya ada zat yang sangat mematikan itu yang bisa masuk ke dalam obat dan diberikan kepada balita-balita kita, dan itu luar biasanya diedarkan ke masyarakat, di toko-toko, di dokter-dokter, di apotek-apotek secara bebas.
Nah, ini menunjukkan bahwa yang tadi itu urusan obat itu sebenarnya kita rentan, kita nggak ngerti apa-apa soal obat, dan kita benar-benar taklid buta saja kepada para produsen dan pada BPOM. Dan untuk urusan bayi yang sekian ratus meninggal dunia di Indonesia gara-gara larutan obat batuk itu BPOM juga mengatakan bahwa kami tidak kecolongan, sebenarnya kami sudah menjalankan sesuai dengan prosedur begitu ya. Lalu apa penjelasan mereka? Penjelasan mereka itu kurang lebihnya seperti ini, bahwa yang pertama itu ketika pandemi terjadi, maka obat-obatan itu menjadi susah, menjadi langka, bahan-bahan obatnya itu menjadi semakin langka ya karena pandemi. Tetapi di sisi lain permintaan atas obat-obatan itu meningkat pesat karena lagi pandemi, lagi krisis. Nah, karena itu maka banyak sekali perusahaan-perusahaan obat yang mengganti bahan-bahannya untuk memangkas produksi, atau ada oknum-oknum yang kemudian mengoplos obat-obatan itu, atau yang versi paling resminya itu adalah dengan mengganti perusahaan rekanan. Jadi misalkan begini, obat batuk membutuhkan pelarut namanya nyet 1 begitu. Selama ini nyet 1 itu didapatkan dari Eropa misalkan. Tetapi kemudian gara-gara pandemi maka Eropa menghentikan produknya atau menguranginya, sehingga perusahaan itu ketar-ketir kebingungan apa yang harus dilakukan karena permintaannya tinggi. Maka mereka memesan nyet 1 dari India. Nah, ketika dites sama BPOM itu ternyata memang benar hasilnya tetap sama-sama nyet 1 gitu. Tetapi karena produsennya berbeda, maka ternyata dampaknya juga berbeda. Nah, inilah kejadian yang kemudian dijadikan alasan oleh BPOM bahwa mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan prosedural ketika ada banyak balita di Indonesia yang meninggal gara-gara obat batuk. Alasannya adalah seperti itu. Tapi apapun itu, ya tentu saja BPOM seharusnya tidak lepas diri, tidak lari. Kan mereka juga sudah menciptakan standarnya, mereka sudah membuat ini itunya, referensi mereka juga lengkap dan sebagainya. Dan kalau misalkan mereka kecolongan, ya bilang aja bahwa mereka itu kecolongan, bagian dari tanggung jawab. Itu kan mereka adalah badan yang ngurusin itu gitu. Kenapa lari? Tapi intinya balik lagi dalam hal ini, konsumen di Indonesia itu memang rentan terhadap bahaya yang dihasilkan oleh obat-obatan itu, oleh kosmetik dan oleh bahan pangan. Dan kejadiannya tentu saja bukan yang pertama. Kalau misalkan Baraya cek di Mbah Google, di seluruh dunia skandal-skandal obat-obatan itu memang kerap terjadi. Setiap tahun ada aja, mau itu di negara maju maupun di negara berkembang atau negara miskin, itu kejadian di mana-mana. Di Indonesia juga banyak kejadian yang seperti itu kan, ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Tapi mungkin Baraya ingat bahwa kemarin-kemarin itu mie instan di Indonesia itu ternyata di-banned di negara lain karena menyebabkan kanker. Di negara lain katanya menyebabkan kanker, sedangkan yang diedarkan di Indonesia tidak. Padahal kan bahan-bahannya sama. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu jangan-jangan BPOM kita kurang teliti atau kurang jeli, atau ya Kementerian Kesehatan kita kurang jeli untuk bisa mensortir makanan yang enak dan makanan yang tidak enak, atau makanan yang beracun dan mana yang tidak beracun, begitu. Jangan-jangan seperti itu karena yang di luar negeri kan di-banned gitu. Atau misalkan kita juga ingat tahun 2003 Ajinomoto itu ternyata dibuat menggunakan bahan-bahan yang terkontaminasi babi. Dan MUI pada waktu itu juga kecolongan katanya. Jadi setelah sekian tahun beredar, baru sadar bahwa ini ada babinya. Kemudian diurusin begini begitu dan sebagainya, ya akhirnya sekarang katanya tidak babi lagi. Tapi apakah itu benar-benar bebas dari babi atau ada babinya? Kita kan nggak pernah tahu, kita kan bukan peneliti, dan nggak mungkin kita kalau mau makan harus meneliti dulu ini ada kandungan babinya atau tidak, ada kandungan zat berbahayanya atau tidak, kan kita tidak tahu apa-apa. Makanya ya karena kerentanan inilah, maka di negara-negara seperti Indonesia di mana kontrolnya katanya kurang kuat, di mana segala sesuatu di bawah standar dan sebagainya, kita harus menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih protektif, dan apapun yang terjadi kita terpaksa harus lebih skeptis untuk urusan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Jadi menurut Baraya bagaimana? Apakah kita tetap harus mempercayai BPOM dan bagian-bagian atau unit-unit pemerintah yang berhubungan dengan masalah ini? Ya, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kita tidak memiliki pilihan lain selain percaya. Tapi kita bisa berharap bahwa BPOM dan lembaga-lembaga semacam itu bisa memperbaiki diri dan bisa membuat mereka menjadi lebih terpercaya ya. Semoga ya. Oke, Baraya, itu saja. Saya juga sekarang sakit.
Tapi apakah ini gara-gara Johnson Johnson? Tidak. Ibu saya dulu sudah menyadari sejak awal. Ketika saya dulu dikasih Johnson Johnson waktu masih bayi gitu, oe gitu. Ternyata kulit saya ruam-ruam dan ibu saya mengatakan bahwa saya tidak cocok dengan produk ini gitu. Orang-orang zaman dulu selalu bilang bahwa obat-obatan itu bukan soal berbahaya atau tidak, tapi soal cocok atau tidak cocok. Mungkin pikiran-pikiran tradisional itu bisa juga membantu kita untuk bisa memahami mana zat yang berbahaya, mana yang tidak. Tadi udah penutupan ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meng?